Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Holo Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita anime dan machi versi Holo Anime. Pada zaman dahulu kala, dewa turun ke dunia untuk mencari inspirasi. Lalu mereka mulai tertarik dan memutuskan untuk menetap selamanya. Seorang pemuda bernama Bel Crenel yang tidak bisa menggunakan sihir, tetapi ingin mencari jodoh dari dungeon dengan cara menyelamatkan petualang wanita yang lemah dari raksasa mengerikan. Itulah yang dikatakan mendiang kakeknya kepadanya. Bel adalah anggota Pamalia Desti Hestia yang begitu terobsesi dan menyukai pada Bel, tetapi ia tidak peka terhadap dewinya itu. Ia pun menemukan gadis yang ia impikan, Ais Wallenstein, dari pemilihannya Loki, orang yang menyelamatkan ia dari amukan Minotaur saat ia nekat pergi ke dungeon lantai 5 sendirian. Sejak saat itulah Bel menyukai Ais. Namun itu tidaklah mudah, karena Ais hanya menyukai pria kuat yang mampu melindunginya. Pagi harinya ia berburu ke dungeon lagi, namun pada hari itu ia bertemu monster yang sangat banyak. Awalnya ia berniat ingin lari, tapi ia mengingatnya bahwa Ais hanya menyukai pria yang kuat agar bisa melindunginya. Ia pun nekat melawannya dan tidak menyangka bisa mengalahkan monster itu. Malam harinya Bel sedang makan di sebuah kedai, lalu Ais dan partiannya muncul, tentu saja membuat Bel bahagia. Lalu teman satu timnya Ais memperkeruh suasana dengan mempermalukan Bel sebagai orang yang telah ketakutan dan juga terpojok oleh Minotaur di lantai 5 yang membuat Ais harus menolongnya. Orang itu juga mengungkapkan, "Pengecut yang lebih lemah darimu tidak pantas berada di sisimu," ujarnya kepada Ais. Bel yang merasa harga dirinya diinjak-injak, ia pun keluar dari tempat itu. Ais lalu mengejarnya, tetapi Bel sudah tidak ada di sana. Ia pergi menuju dungeon lagi dan bertekad untuk membuat dirinya jauh lebih kuat lagi, agar ia pantas berada di sisi orang yang ia sukai. Dewi memohon kepada teman dewinya yang bernama Hephaestus untuk membikinkan senjata tipe belati untuk Bel. 2 hari kemudian, Hestia lalu memberikan belati itu kepadanya. Hal itu pun membuatnya senang, karena sebelumnya ia hanya bisa memandang tanpa bisa memilikinya. Seseorang misterius melepaskan monster dari penangkarannya untuk mengunci Hestia dan juga Bel. Kemudian ia pun mencoba kemampuan dan pedang barunya itu pada monster yang telah lepas di sekitar kota. Ternyata pedang yang ia miliki itu adalah merupakan pedang terlarang bagi kalangan pandai besi, yaitu pedangnya akan terus meningkat seiring perkembangan poin status penggunanya. Beberapa hari setelahnya, ia berburu ke dungeon lagi. Tapi kali ini ia akan mencoba di lantai 5 dengan menguji senjata dan zirah barunya. Di tengah perjalanan ia bertemu gadis kecil yang bernama Lily, anggota Pamilia Soma yang menawarkan dirinya menjadi support, yaitu orang yang membawakan hasil dropan monster dan juga menjadi instruksi di belakang. Mereka pun selesai. Bel menjual hasil dropannya, tetapi ia tidak merasa pedangnya telah dicuri oleh anak itu. Untungnya Ryu tak sengaja menemukannya. Lalu Bel meminta Lily lagi untuk menemaninya ke dungeon lagi, karena ia mengira belatinya hilang karena terjatuh, sehingga tidak menaruh curiga kepadanya. Mereka pun mendapatkan hasil yang sangat besar dari buruannya kali itu, yaitu senilai 26.000 valis. Bel membagi setengahnya. Hal itu membuat Lily bahagia dan terkesima, karena pada biasanya dia hanya dijadikan budak oleh petualang, dan hasilnya tidak sepadan dengan perolehan yang didapat. Hari demi hari terus berlanjut. Bel pun semakin kuat. Lalu Bel membaca buku kitab sihir Grimoire milik petualang yang tertinggal di sebuah kedai. Ia pun tertidur. Lalu keesokan harinya terkejutnya ia dari status yang dimilikinya saat ini. Dirinya telah mengembangkan kekuatan sihir api, yaitu Firebolt. Malam harinya ia pun pergi ke dungeon untuk mencobanya, dan ia benar-benar bisa menggunakan dan mendapatkannya setelah sekian lama. Namun saking bersemangatnya ia tidak menyadari telah memakai pemakaian mana yang berlebih sehingga membuatnya pingsan. Pada saat itu Ais dan Reveria sedang melawan bos lantai. Setelah pulang, mereka menemukan Bel yang tergeletak di tanah. Ais merasa bersalah saat insiden Minotaur lantai 17 yang berhasil kabur di lantai 5 sehingga mencelakakan Bel. Lalu ia pun menemani Bel sampai ia siuman di dungeon itu berduaan. Ketika Bel sadar, ia merasa nyaman di pangkuan itu dan mengira itu adalah ibunya. Setelah ia sadar bahwa itu Ais, ia langsung grogi dan melarikan diri dari tempat itu.
Scene berpindah. Sehari setelah itu, mereka pergi ke dungeon lagi. Tapi kali ini Lily mengajaknya pergi ke lantai 10. Belle yang awalnya ragu, berhasil diyakinkannya. Karena dirinya sudah pernah menginjak lantai 11 sebelumnya, saat menjadi support petualang lainnya. Sesampainya di sana muncullah monster raksasa, namun Belle sangat mudah mengalahkannya. Namun monster itu terus-menerus berdatangan, sehingga Belle terpojok. Lily yang menghilang semakin membuatnya panik. Lalu Lily muncul dari tebing atas dan malah mencuri perlengkapan senjatanya Belle dan meninggalkannya sendirian di sana. Namun di saat ia pergi keluar dari tempat itu, petualang lainnya telah menghadangnya dan merampas semua barang miliknya dan meninggalkannya dari monster-monster yang mereka pancing. Hal inilah yang membuatnya membenci petualang. Ia tidak mempercayai siapapun. Ia pun pasrah pada ajalnya. Lalu terdengar teriakan Belle yang sedang menyelamatkannya. Lily merasa marah. Kenapa Belle masih belum mengerti? Padahal ia sudah menipu dan mencuri belatinya. Mengapa ia masih mau mempercayainya? Padahal ia sudah menipunya. Apakah saking kelewatan bodohnya atau melebihi apapun? Walaupun Belle mengetahui sisi buruknya Lily, tapi ia merasa bahwa Lily terlihat sangat kesepian. Belle berusaha meyakinkannya bahwa dirinya berbeda dari petualang lainnya. Lalu Ais mengajak Belle bicara dan mengembalikan barang Belle yang ketinggalan. Ais pun melatihnya agar menjadi lebih kuat lagi, terutama kemampuan dan strateginya yang masih kurang. Ais adalah orang yang sangat berbakat. Ia melawan bos lantai 37 hanya seorang diri saja. Ia juga dijuluki sebagai sang putri pedang. Itulah yang menjadi dorongan Belle untuk menjadi lebih kuat lagi dan berharap bisa menggapainya suatu hari nanti. Hari demi hari, Belle berlatih dengannya, hingga tiba harinya ekspedisi Loki ke dalam dungeon, yaitu pemilihannya Ais. Mereka akan menaklukkan lantai 59, yaitu lantai yang belum pernah terjamah sebelumnya. Belle dan Lily pada saat itu sedang berburu di dungeon seperti biasa. Pada lantai 9 mereka bertemu Minotaur yang menggunakan pedang besar, dan Mino kali ini juga kelihatan lebih kuat dari warna kulit dan keagresifannya. Belle lalu teringat akan kejadian yang menimpanya sebelumnya, lalu Lily menyelamatkannya dan membuatnya terluka. Belle yang marah pun langsung menyerang Minotaur itu, diiringi perasaan yang campur aduk. Jika ia melarikan diri sekarang, ia akan selamat dari monster itu. Tetapi jika ia terus-terusan lari dan menjadi orang pengecut, maka dirinya takkan pernah bisa sampai kapanpun menggapai Ais. Ia pun mencoba mengulur waktu agar Lily bisa segera kabur, namun ia tidak bisa bertahan lama, yang mana harus menerima serangan monster itu tanpa henti. Lalu Ais datang ingin menyelamatkannya lagi, lalu ia pun menolaknya dan lebih memilih untuk mengalahkannya sendiri. Belle berjuang melawan Mino itu dengan tekad yang begitu kuat karena dia ingin menjadi pahlawan. Walaupun dengan serangan yang amatir, ia bisa melancarkan serangan di perutnya Mino itu. Diakhiri dengan sihir api yang membara bersamaan dengan semangatnya. Ia pun pingsan sambil berdiri. Lalu teman Ais penasaran dengan status yang dimiliki Belle yang bisa mengalahkan Mino itu seorang diri. Padahal dirinya masih level 1. Ternyata seluruh kemampuan yang dimiliki dirinya bertingkat S. Scene pun berpindah. Setelah kejadian itu levelnya kini menjadi level 2. Ia merupakan salah satu petualang tercepat yang mencapai level 2 hanya dalam 1,5 bulan. Ia bertemu Welf, seorang bangsawan yang dulunya sangat ahli dalam membuat barang sihir. Sampai suatu hari mereka kehilangan akan kemampuannya itu dan menjadi terpuruk. Namun itu hanya sebatas rumor yang beredar. Meski begitu, Belle tetap menyukai zirah yang dibuatnya itu yang bernama Welf Krozo. Welf memintanya untuk party bersama dan menemaninya ke lantai 11. Sebagai gantinya, ia akan menolong Belle dengan membuatkannya perlengkapan sihir. Mereka pun sepakat. Kali ini kekuatan Belle telah meningkat pesat berkat latihan yang telah dijalaninya. Lalu muncullah partikel cahaya di tangannya. Ia pun tidak tahu apakah itu. Namun setelah ia menggunakan sihirnya, kekuatan sihirnya seakan meningkat drastis yang menyebabkan naga itu mati. Ternyata itu adalah kekuatan khusus miliknya yang bernama Argonaut. Keesokan harinya, Welf membuatkannya senjata baru menggunakan tanduk Mino merah yang Belle simpan sebelumnya. Lalu Welf bercerita ia membenci dalam membuat perlengkapan sihir karena orang-orang menggunakannya hanya untuk bersaing dan mencapai popularitasnya saja. Namun karena ia mempercayai Belle, ia pun membuatkannya. Setelah itu mereka pun pergi menjalin party bersama. Kali ini lantai selanjutnya yang ingin mereka capai adalah lantai tingkat menengah. Awalnya mereka dapat mengatasi semuanya, sampai akhirnya ada yang dari lantai atas melarikan diri dan mengalihkan monster yang mengejarnya ke arah Belle. Mereka pun kewalahan.
melawan monster yang berdatangan. Tetapi mereka terjatuh ke lantai selanjutnya sejauh 3 lantai, yang membuat mereka tidak bisa menemukan jalan kembali. Cara satu-satunya adalah ke lantai 18, yang terdapat zona aman di sana. Tetapi untuk mencapainya itu, mereka harus melewati bos lantai terlebih dahulu, yaitu terdapat di lantai 17. Namun jika mereka beruntung, mereka bisa melewati lantai 17 tanpa harus melawan bos lantai, dengan memanfaatkan Pamilia Loki yang melewati dan melawaninya. Untuk ekspedisinya itu, jika dihitung dari waktu kebangkitannya, mungkin saja sekarang masih sempat. Mereka pun berjalan menuju ke lantai 17. Di perjalanan, Welf seperti putus asa saat melihat monster yang menurutnya sangat kuat. Monster itu adalah Minotaur. Belle yang melihat Mino langsung spontan menyerang dengan penuh amarah dan kebencian yang ia rasakan, menggunakan pedang yang Welf buatkan untuknya. Lalu Welf pun percaya bahwa rumor petualang satu yang mengalahkan Minotaur bukanlah isapan jempol belaka. Di samping itu, Hestia membuat grup untuk menyelamatkan Belle yang terjebak di dungeon itu. Setelah menemukan semua keganjalan, mereka pun menyimpulkan Belle dan yang lainnya tidak sanggup untuk pulang, sehingga mereka memilih ke lantai 18 sebagai zona aman. Belle pun melewati lantai 18 itu dengan membawa teman-temannya yang sedang terluka. Ternyata bos lantai itu muncul dari balik dinding. Ia tidak sanggup melawannya lagi dan hanya berniat untuk lari. Ia pun selamat dari sana lalu pingsan. Ais yang kebetulan sedang di lantai 18 untuk beristirahat setelah melakukan ekspedisi dan menemukan Belle, lalu ia pun merawatnya. Tidak lama setelah itu, grupnya Hestia pun menemukan Belle dan tim yang mengalihkan monster kepadanya saat itu meminta maaf kepada Belle dan yang lainnya. Hestia juga memberikan titipan Hephaestus kepada Welf yang membuatnya teringat perkataan Hephaestus. Jangan menyia-nyiakan bakat yang ia miliki dalam membuat benda sihir. Jangan sampai menelantarkan teman-teman hanya demi harga diri. Setelah beberapa lama mereka di lantai 18, Belle bertemu dengan petualang yang menanam benci kepadanya. Mereka pun menculik Hestia, menjadikannya sebagai umpan untuk menyakiti Belle. Musuhnya itu mempunyai kemampuan yang membuat tubuhnya menghilang. Tetapi tidak lama bantuan pun datang. Lalu Dewi Hestia mengeluarkan karunia-Nya itu. Seketika bos lantai beserta monster lainnya muncul, lalu mengamuk di sekitar mereka. Jalan melarikan diri pun tertutup terkena reruntuhannya, sehingga memaksa mereka harus menghadapi bos lantai itu. Mereka pun bekerja sama walaupun tidak ada Ais di sana, karena sedang menjalankan ekspedisinya. Saking kuatnya bahkan serangan Argonautnya Belle pun tidak mempan. Walaupun terluka tidak membuatnya menyerah. Berkat dorongan dari orang-orang yang ia percaya, Belle pun maju melawan monster itu dengan semangat yang membara. Ia pun berhasil mengalahkannya. Lalu setelah itu fakta pun terungkap. Belle adalah pahlawan terakhir dari familianya Myth. Dia adalah cucunya Zeus. Nah, itulah seluruh alur cerita anime dan Danmachi versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.